Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini, kehadiran Tuhan adalah segalanya. 2 Samuel 6 ayat 15 mengatakan, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Yerusalem. Pada waktu itu Daud baru saja dinobatkan jadi raja atas seluruh Israel dan baru saja memindahkan ibu kota ke Yerusalem, dan dia baru saja berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan Filistin. Lalu Daud berusaha untuk mengembalikan tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan ke Yerusalem, di mana selama 20 tahun tabut perjanjian tidak berada di tempat semestinya karena dirampas oleh bangsa Filistin. Dan meski orang Filistin telah mengembalikannya, tapi tabut itu berada di Kiryat Yearim yang merupakan pinggiran dari wilayah Israel. Karena itu Daud ingin mengembalikan tabut ini ke Yerusalem, kota Daud, pusat pemerintahan. Di sepanjang perjalanan Daud mengekspresikan rasa syukurnya karena ia tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, sebagaimana ketika tabut perjanjian berada di rumah Obed-Edom. Ia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Juga saat tabut perjanjian berada di kota Daud, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Kala tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun setelah tabut perjanjian itu kembali berada di tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Coba renungkan, kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani hidup sampai detik hari ini? Kalau bukan Tuhan yang menopang, sanggupkah kita bertahan di tengah goncangan, badai dan gelombang permasalahan hidup? Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan takkan berdampak apa-apa. Begitu pula dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis, studi, kita sangat memerlukan Tuhan. Tanpa kehadiran dan penyertaan Tuhan, hidup kita takkan berarti apa-apa. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang meneguhkan kepada kami pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sepakat seia sekata bahwa kami mengundang Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dari pagi, siang, hingga malam. Tuhan berkati bangsa ini, kota di mana kami tinggal, gereja di mana kami ada, rumah tangga kecil yang Tuhan percayakan. Dan berkati saudara-saudara kami yang hari ini merayakan tahun baru Imlek. Tuhan berkati supaya di tahun yang baru ini ada berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang baik. Berkati saudara kami yang berulang tahun, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.